Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang oleh anugerahnya lewat Pak Gembala saya bisa dipercayakan melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, saya percaya semua karena kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala, Rohani, rekan-rekan pelayan, semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita rindu kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, saya tidak pernah melupakan tempat ini. Haleluya. Tahun 90 saya dibaptis di, masih ada kolam ini. Saya dibaptis di sini tahun 90. Iya. Ya, Pak Gembala ada di Manado kuliah. Ya, saya 90 dibaptis di sini sama opa. Waktu perkemahan pertama dibikin di lapangan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun 90 saya dibaptis di sini. Puji Tuhan. Dan di tempat ini saya diajar saudara, itu Ungku John itu terempe ketua kaum muda. Pertama kali saya waktu SMA Ungku John kasih khotbah di sini. Itu waktu khotbah pertama itu kepala besar sekali. Dia mau bilang apa ini? Haleluya. Puji Tuhan. Saya jadi guru sekolah minggu selama 3 tahun SMA. Saya diangkat jadi guru sekolah minggu di sini. Jadi dari tempat ini saya dibentuk oleh Tuhan. Dari seorang yang ya saya tinggal sama Mama Nik, puji Tuhan. Kerja saya kasih makan babi. Iya, puji Tuhan. Saya tidak pernah saudara berpikir untuk ke depan bagaimana jadinya. Tapi saya setia sama Tuhan. Jika saya sampai hari ini seperti ini. Daud berkata, kemurahan-Mu lah yang membuat aku menjadi besar. Tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan, saudara sombongkan. Saya orang asli Melongwane. Saat 3 tahun SMA Lirung, saudara. Saya ke gereja waktu SMA cuma pakai sepatu Keds. Ya saudara, Dragon. Sepatu yang cocok waktu itu yang lagi saudara, puji Tuhan. Saudara Tuhan ya bersekolah saudara ya dengan kesederhanaan dalam situasi yang sangat terbatas. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah terpikirkan Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya, puji Tuhan. Dan sekarang saudara mungkin sudah tahu semua, saya sedang menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di kota Melongwane. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memilih kita, memanggil kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih saya bisa mengenal keluarga ya Pak Gembala, Kak James, ya Kak Ol, ada Tati, Gembala, Kak Taufik, puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat saudara bangga dengan keluarga ini karena terus saya bilang sama Kak Taufik waktu saya khotbah di Bekasi bahwa Kak Taufik merupakan salah satu motivator saya. Haleluya, untuk saudara dalam pelayanan, puji Tuhan. Pelayanan yang saudara yang diberkati, saya percaya haleluya Tuhan terus membawa pribadi saya untuk terus bertumbuh, untuk terus mengalami lompatan-lompatan yang ajaib. Haleluya, ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi, puji Tuhan. Saya sekali lagi saudara, tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan. Saya cuma bangga bisa kenal Yesus. Saya cuma bangga bisa mengenal Yesus. Kalau kita mungkin tidak kenal Yesus jadi hamba Tuhan. Banyak sekali kita petamang-tamang yang sejaman saya saudara. Ada yang sudah pulang bukan masuk surga, pulang ke tempat yang lain. Masuk neraka mungkin. Karena minum keras saudara hidup tidak bertobat. Puji Tuhan, ada yang cuma hidupnya saudara ya sepertinya hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa arah, haleluya.
Puji Tuhan, saya ada sampai hari ini. Saya katakan Tuhan, haleluya. Saya berpikir bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kasihku dalam Tuhan, saya berterima kasih buat Pak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya sudah siapkan khotbah, tapi tiba-tiba saya beberapa hari yang lalu telepon sama Pak Gembala. Pak Gembala, saya mau khotbah, temanya apa? Ya, terserah saja. Ya, terserah. Tapi kalau boleh yang materi yang dari Solo. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, memang selama kurang lebih 1 bulan ini saya khotbah di gereja kami. Di sana saudara, bukan gereja saya, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya kadang-kala orang gembala tersandra dengan jemaat saya. Itu jemaat bukan milik gembala. Jemaat itu milik Yesus. Milik Tuhan, Tuhan percayakan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Sehingga dalam Tuhan, ini yang Tuhan latih saudara supaya kita jadi rendah hati. Supaya ke depan kalau Tuhan percayakan punya gereja besar, jemaat besar, tidak jadi bangga. Kenapa? Karena jemaat itu milik Tuhan. Bukan milik Pak Gembala. Amin, haleluya. Kami waktu pertama kali seminar di Solo baru bulan September. Pak Gembala terlambat karena baru pulang, tiba pagi itu dari Manado. Saudara, materi yang kami terima pertama dari Pak Obaja Tanto Setiawan itu tentang kerendahan hati. Seorang gembala yang rendah hati. Jemaatnya sekarang sekitar 30.000. Iya, gerejanya bertumbuh pesat. Dia waktu kami ada di sana pagi itu mereka baru melakukan peletakan batu dasar pembangunan gedung untuk pusat kegerakan Roh Kudus. Jadi orang saudara di Solo cari tanah setengah mati, orang dapat tanah 20.000 hektar gereja. Itu DP tanah 20.000. Kacil ini liru, kacil melongoane. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nggak apa-apa kalau di muka sana semua beli lagi, haleluya. Lebih berbesar, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak yang mustahil bagi Tuhan, amin saudara. Puji Tuhan. Lalu saudara sementara dia dia jalan. Pak Obaja panggil, Pak Obaja boleh bawa foto? Bawa foto saudara. Dapatnya semenang gembala biasa-biasa. Rendah hati. Kita bilang memang layak dia dipakai Tuhan karena rendah hati. Amin saudara. Orang di sini jemaat baru 3 kakak setengah mati leh. Ya DP gaya minta ampun. Soalnya. Iya, saya waktu penghubung saudara. Ada gembala sampai ini dia marah pak kita. Dia suka jadi ketua majelis wilayah. Dia bilang brur sadar diri. Cuma 1 kakak jadi ketua wilayah. Aduh kita bilang. GPD rugi angkat saudara jadi ketua. Iya nyada ada WC. Nah itu tamu kasih berak di mana. Nah jadi dia bilang makanya saya cari ketua pendeta Swaner yang punya gereja besar. Jemaat besar. Amin saudara. Si Tuhan. Ya puji kayak ketika ikuti konferensi ini saudara, kita rasa keren ya, kita bilang Tuhan, ini selama ini orang udah bikin apa ini? Iya, ya Tuhan, ya Tuhan. Orang di hadapan teman-teman dapat lihat so besar sekali, sampai di sana orang dapat lihat sudah kecil sekali orang. Haleluya, puji Tuhan. Oh puji Tuhan, kita bilang Tuhan, mesti lebih diperbesar ini roh. Amin saudara, haleluya. Puji Tuhan. DP Tuhan sama, kita Tuhan sama. Haleluya. Puji Tuhan, yang membedakan adalah kapasitas. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi firman Tuhan, khotbah tentang perluasan rohani. Jadi saya bicara tentang perluasan rohani. Jadi sebelum sesuatu terjadi di alam jasmani, maka kita harus memulai di alam roh. Amin, haleluya. Tentang perluasan. Jadi saudara, perluasan, perbesaran, peningkatan itu kita akan alami. Tapi tidak serta-merta langsung jadi. Itu dimulai dari alam roh. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Bagaimana Tuhan kasih sesuatu yang besar tapi rohmu kerdil. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka ayat pendahuluan dulu ke dalam Tuhan. Kitab Yesaya pasal 54. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita berdiri. Haleluya.
Orang baca sama-sama. Yang nyanda bawa Alkitab. Ada sekarang jemaat memang senang sekali ini. Saudara LCD begini saudara. So biasa bawa Alkitab sekarang so lenggak-lenggok udah pakai Alkitab. So ada Alkitab di muka sana. Tuhan. Saudara tetap bawa Alkitab. Amin, haleluya. Tuhan. Oke. Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca dengan perikop perjanjian damai dengan Sion. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kuasa, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika saya mau khotbah ini saudara, ketika kita pulang dari Solo, saudara di Melongwane, kita mau khotbah ini tentang perluasan, tentang perbesaran. Kita bilang Tuhan sudah lama mau datang, kau mau diperbesar lagi, dipercukup juga yang sekarang. Iya, Tuhan kalau kita memperluas, memperbesar lagi, Jumat lagi diberkati, ada yang bilang ini masa sulit. Apalagi saudara dengar tahun depan menurut Presiden Jokowi itu kurang lebih 60 lebih negara akan mengalami kehancuran ekonomi. Ada negara-negara besar seperti Jepang itu terancam ekonominya saudara. Jadi kurang lebih tahun depan katanya itu masa kegelapan. Haleluya, akan terjadi saudara kehancuran ekonomi saudara di berbagai bangsa. Nah dalam Tuhan, ketika kita saudara melihat kebenaran firman Allah ini, apakah saudara apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi? Saya bilang Tuhan bagaimana ini Tuhan? Dalam Tuhan berikan pemahaman kepada saya bahwa memang di dunia apa yang terjadi akan jadi seperti itu. Akan jadi saudara. Tetapi apa yang Tuhan janjikan firman Allah saudara yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab. Alkitab berkata bahwa firman Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Iya. Apa yang terjadi saudara di dunia ini akan terjadi. Tetapi orang percaya anak Tuhan saudara, kita tidak perlu pusing. Kita hanya pusing, lakukan saja firman Tuhan. Amin saudara, haleluya. Sebab langit dan bumi semua yang ada di jagat raya ini itu dikendalikan oleh Tuhan. Amin saudara. Kami ketika dengar kesaksian dari pendeta Samson Daba saudara dari Afrika, dari Nigeria. Bayangkan saudara selama masa pandemi itu saudara di gereja mereka saudara di Nigeria saudara, itu gereja mereka saudara, pengusaha itu saudara justru bukan mengalami kebangkrutan, justru saudara jemaat saudara gereja membantu pemerintah untuk aspal. Pemerintah kehabisan dana, gereja yang mensuplai. Amin, haleluya. Luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya dalam Tuhan, ini pun saudara tergantung daripada respon kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Nah kekasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saya yang saudara sampaikan firman Tuhan tentang perluasan rohani. Puji Tuhan. Sekarang tadi saudara dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, coba. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin saudara. Jadi sesuatu yang sekarang kita lihat alam semesta saudara,
langit, bumi dan segala isinya, Alkitab katakan bahwa saudara itu terjadi saudara dari hal yang tidak kelihatan. Semua dimulai dari alam roh. Nah dari alam roh saudara, maka saudara dia berdampak di alam jasmani. Jadi saudara ada namanya invisible barriers. Sesuatu yang tidak pernah kelihatan saudara, tetapi itu sangat berpengaruh di alam jasmani. Nah kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara bahwa perluasan, perbesaran saudara, itu adalah janji Tuhan. Amin saudara. Saudara lihat di sini saudara di dalam ayat 1 dikatakan bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Jadi saudara orang yang mandul katanya, wanita yang mandul yang tidak pernah sakit bersalin saudara akan mempunyai lebih banyak anak. Kekasih dalam Tuhan, mungkin kita saudara baik pribadi kita, pelayanan kita, usaha kita, mungkin saudara mengalami kemandulan. Kita saudara tidak mengalami reproduksi. Tetapi dalam Tuhan, ketika saudara kita menjadikan Tuhan dalam ayat yang kelima, ketika kita menjadikan Yesus Tuhan sebagai suami kita, maka saudara kita akan melahirkan lebih banyak anak. Kita akan mengalami reproduksi. Tuhan akan saudara memberkati kita lebih luar biasa lagi. Sehingga dalam kitab Efesus saudara, Rasul Paulus bilang jemaat di Efesus, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Amin, haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan suami istri. Itu suami istri saudara, saya ikut pria sejati tahun 2005. Istri saya wanita bijak 2005. Pertama kali kami di Bandung, saya sampai di wisuda di Highlight Ancol ada 3.000 pria. Iya, saya kami ikut 3 bulan saya di training. Ya, di training saudara sampai pria sejati, wanita bijak dalam Tuhan, kekasihku dalam Tuhan. Apa yang saya maksudkan ya? Saya ada agak blank. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, puji Tuhan. Ya. Seorang suami istri itu ada hubungan intim. Tidak ada saudari sesuatu yang tersembunyi. Jadi suami istri saudara kami di malam terakhir saudara itu ada pertemuan istri dan suami itu saudara ada membuka semua rahasia. Karena banyak istri punya rahasia masa lalu suami tidak tahu. Bahkan saudara ada suami punya masa lalu istri tidak tahu. Maka malam itu adalah malam keterbukaan suami istri supaya tidak curiga satu dengan yang lain. Banyak sekarang suami istri saudara, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena curiga melulu. Mereka tidak ada keterbukaan. Gereja, Alkitab katakan hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan suami istri. Itu terbuka dengan Tuhan. Tidak ada rahasia kita dengan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan saudara itu seperti hubungan suami istri. Kita lebih melekat dengan Tuhan. Kita lebih intim dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengalami keintiman dengan Tuhan, saudara, Yesus kita jadikan suami kita, Tuhan jadikan suami kita. Maka saya percaya saudara, kita mengalami mungkin masa-masa lalu mengalami kemandulan. Kita tidak mengalami reproduksi saudara. Kita tidak menghasilkan. Tapi kita mulai membangun keintiman kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami, haleluya, kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin, haleluya. Sehingga yang harus saudara kita bangun hari-hari ini saudara adalah keintiman kita dengan Tuhan dalam hal doa. Haleluya. Amin saudara. Saya ketika dengar kesaksian dari pendeta Samson Daba saudara, saya dulu suka membaca bukunya Paul Yong Gi Cho. Paul Yong Gi Cho dalam bukunya tentang dimensi keempat. Dia berdoa saudara, dia salah satu gereja yang terbesar di dunia. Waktu itu jemaatnya 1 juta. Saudara dia berdoa 1 hari 7 jam. Tapi gempalanya Samson Dabas yang ada di Lagos, Nigeria, itu orang yang tidak pernah tidur. Bayangkan
doanya 17 jam. Saya pikir 17 jam, ada waktu jaga buka handphone itu saudara. Ini gembala-gembala, aduh aktif sekali di FB. Ini ibu gembala saja berdoa nyanda ini. Haleluya. Lalu kita mengharapkan sesuatu yang besar. Haleluya, amin saudara, haleluya. Haleluya, rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Tapi saudara, haleluya, kita tidak mengalami saudara, haleluya, perubahan-perubahan dalam hidup ini saudara. Puji Tuhan. Haleluya, nah kekasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat bahwa di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Kata lapangkanlah ini saudara. Ini saya lihat di bahasa Ibrani. Itu kata rakab. Kata rakab ini saudara artinya saudara dia bukan hanya lapangkanlah. Tapi rakab ini juga artinya luaskanlah. Perbesar. Amin, haleluya. Jadi lapangkanlah, perbesar, perluas. Apa yang diperluas adalah tempat kemahmu. Biasa orang kalau berkemah, orang kalau bikin perkemahan, saudara, ini kalau di perkemahan orang di GPD itu bukan dilapangkan, diluaskan. Saudara orang so target 4 meter. Ini boleh lebih, ya mau lebih kau yang lain dan di mana. Jadi biasa kalau orang berkemah, saudara itu cari tampa, bikin bersih itu tampa toh, bikin bersih pas orang mau bangun kemah. Nah saudara bangun kemah, ya. Dalam tua waktu orang mau bangun kemah, seringkali orang itu tenda yang orang siapkan 10 kali 12, martana yang orang siapkan cuma 4 kali 4. Nah, ini tempatnya, jadi saudara tidak diperluas, tidak diperbesar. Berarti saudara ini orang ini berarti kurang percaya sama Tuhan. Haleluya. Tuhan mau saudara itu harus dilapangkan, harus diperluas, harus diperbesar. Jadi orang kalau mau bangun kemah, kalau boleh itu bahkan bersih tanah itu kasih besar. Haleluya. Kasih besar dalam Tuhan. Jadi kasih besar supaya kalau ketika nanti tenda dibentangkan saudara, jadi ikuti ukuran tenda. Tapi karena tanahnya saudara, tempatnya, place-nya kecil saudara, maka tenda itu akhirnya lipat 2. Iya, lipat 2. Ikut jauh DP apa sesuai dengan ukuran tanah. Kadang-kala saudara, sini sehingga Alkitab katakan jangan menghematnya. Kadang-kala dalam hidup kita saudara, kita sebenarnya kita punya Tuhan yang besar. Tapi kenapa dalam saudara pekerjaan kita, usaha kita sepertinya kurang percaya Tuhan. Kita begitu menghematnya. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau saudara, wilayah saudara, tempat di mana kita saudara berusaha, kita hidup di dunia ini hanya sekali saja. Lalu itu sudah selesai kita akan pulang ke sorga. Di sorga soalnya ada bikin toko lagi. Soalnya ada bikin gereja lagi. Amin, haleluya. Jadi so bagus so bikin gereja di sana. Lebih besar. Haleluya. Kita bilang ke Tuhan, trompet gereja ini so lumayan marnya debit tempat parkir ini. Tuhan kalau boleh, saya sudah berdoa saudara, so keliling itu tanpa bilang Tuhan, kalau Tuhan orang mengembang ke kiri kanan, tanpa ini orang beli, tanpa ini orang mau sebelah ini orang mau beli. Amin saudara, haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana caranya saudara? Tuhan punya banyak macam cara. Itu tanpa orang dulu ada bangun, sekarang bangun gereja. Tiba-tiba waktu lalu Pak Ganggali semua beli. Surut, ukur. Cari pabin, ukur, beli. Kita malam-malam dengar itu baru Tuhan. Itu tanah itu kita sok keliling. Kita mau beli itu tanah. Mar kalau Ganggali mau beli Tuhan apa boleh buat. Tapi kalau bisa Tuhan gagalkan Ganggali. Ganggalinya tidak jadi. Saudara. Tapi dia por gereja itu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sampai saudara itu. Tanah itu masih ada puji Tuhan. Haleluya. Kekasihku dalam Tuhan. Jadi masalah tempat ke dalam Tuhan. Tuhan akan lapangkanlah. Tapi yang saya mau katakan kepada kita siang hari ini. Yang harus kita perlebar, perluas, perbesar adalah manusia roh kita. Amin saudara. Sehingga ketika kita diberkati. Pelayanan kita diberkati, usaha kita diperbesar, diperluas oleh Allah. Kita tidak menjadi orang yang mudah jatuh jadi sombong saudara. Kita tahu karena Allah yang mengerjakannya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Jadi mulai dari alam roh. Kenapa?
saya katakan tadi dalam ayat pendahuluan saudara tadi dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Bahwa semua yang kita lihat di alam semesta ini, yang kita lihat dengan mata jasmani kita, itu semua dari yang tidak kelihatan. Haleluya. Penting kita memperbesar manusia roh kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bergerak saudara. Haleluya. Alkitab katakan orang benar hidup oleh iman. Amin. Haleluya, kita berjalan dipimpin oleh roh. Haleluya, bagaimana caranya saudara? Tuhan punya banyak macam cara. Haleluya, untuk menolong, untuk memberkati, untuk saudara. Haleluya, membawa kita pada level-level yang selanjutnya. Haleluya, kekasihku di dalam Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi perluas, ini kata lapangkanlah ini saudara. Sama dengan dalam kitab Ulangan pasal 19:8-9. Coba Ulangan 19 ayat 8 dan ayat 9. Ada di pensantap kita, lihat sini saudara. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Puji Tuhan, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata meluaskan di situ sama dengan yang kata lapangkanlah. Itu sama bahasa Ibrani kata rakab. Itu juga sama dengan saudara dalam kitab 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kitab 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kata saudara, memperluas daerah, kata memperluas juga digunakan kata rakab. Haleluya. Memperluas kekasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat bahwa janji tentang perluasan itu adalah saudara idenya Tuhan. Amin, haleluya. Kali saudara, jadi ini kunci-kunci perluasan saudara. Perluasan baik saudara secara jasmani, secara rohani. Tapi saya katakan kita akan memulai saudara sebelum kita melihat hal itu berdampak di alam jasmani. Maka kita harus memulai dari alam roh. Amin saudara, haleluya. Maka dalam Tuhan kita lihat saudara kunci terjadinya perluasan saudara itu adalah dari Tuhan. Jadi perluasan itu adalah idenya Tuhan. Amin saudara, haleluya. Jadi bukan idenya kita. Bukan idenya manusia. Haleluya, idenya Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya saudara kita di dunia ini saudara, siapapun kita, apapun usaha kita, pekerjaan kita saudara, Tuhan mau saudara dia akan memperluas. Amin, dia akan memperbesar. Dengar baik-baik saudara, haleluya. Ini janji Tuhan saudara. Jadi Tuhan berjanji, haleluya, kita saudara dalam hidup ini saudara kita, Tuhan berjanji, Tuhan mau Tuhan akan memperluas. Dia akan memperbesar. Kita akan mengalami peningkatan. Kita akan mengalami pertumbuhan. Saudara, puji Tuhan. Kita beda dengan si Unyil. Saya waktu SD, si Unyil SD. Saya sudah kelar SMA, si Unyil masih SD. Tahu film dulu itu si Unyil? Bayangkan, langsung habis kuliah, si Unyil penonton belum si Unyil masih SD. Nah ini banyak. Kita lihat ini jemaat Tuhan saudara pada seperti duduk di kursi goyang. Kelihatan bergerak, kelihatan ke gereja tapi nggak maju-maju. Cuma begitu puji Tuhan. Halo, saudara Tuhan mau saudara kita harus bergerak saudara, haleluya. Dan ide perluasan itu saudara, perbesaran adalah idenya Tuhan. Amin saudara, haleluya. Seringkali kan terus bilang, Tuhan cukup juga begini, so puas dan begini. Kadang-kadang kau itu merasa puas diri cukup juga begini. Ternyata Tuhan mau orang lebih besar lagi. Engkau lebih diperluas lagi. Lebih diperbesar lagi. Mengalami peningkatan. Mengalami pertumbuhan. Amin saudara, haleluya. Tapi saudara berkata Tuhan cukup begini. Ya sudah terserah. Salah kita suka ngana Tuhan kasih berbesar tapi ngana so menyerah dengan keadaannya. Ikutlah apa maumu. Yesus berkata jadilah menurut imanmu. Kalau iman kita iman kecil ya sudah jadi seperti itu. Amin saudara, haleluya. Bayangkan saudara kalau kita pendeta bercita Tuhan.
Saya akan bangun gereja 4x5. Tidak perlu buru cari bantu saya. Kalau 4x5 kita sendiri yang bangun. Tidak perlu jemaat yang bangun. Amin, haleluya. Kenapa kita bermimpi punya gereja besar? Memang kita tidak mau, jemaat tidak mau, tidak mampu. Tapi Tuhan mampu. Amin, haleluya. Tuhan mampu. Ketika kami memulai bangun gereja kami sekitar 1420. Soalnya jemaat baru berapa kakak. Dan jemaat kalau bilang, gembala, besar itu 1420. Orang mau bangun bagaimana? Ada yang komplain saudara. Lalu, tapi saya bilang sama jemaat, sampai hari ini puji Tuhan. Orang baru terima proposal cuma dari gubernur 25 juta sampai hari ini. Kenapa ini gedung? Semua 1 M lebih. Dari mana itu doi? Amin, haleluya. Bersyukur ada jemaat di tempat ini yang bantu kami. Sudah 70 sak dia cuma lewat. Om Gembala, ini DO. Oh dari kita. Waktu lalu 20 sak. Tahun ini dia kasih 50 sak. So 70 sak. Dari jemaat di tempat ini, puji Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini. Amin, haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Tuhan pakai engkau jadi haleluya jemaat yang diberkati dengan luar biasa. Orang cuma lewat saudara. Saya cuma baru Tuhan. Orang mau lewat di gereja biar orang Tuhan. Bukan cuma lihat dengan mata. Tapi orang tergerak. Amin, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Halo Tuhan akan memperbesar, memperluas. Jadi saudara, perluasan perbesar itu bukan idenya manusia. Kalau idenya kita saudara, Tuhan bikin akan besar, tuh bilang, itu kan idemu. Itu kan keinginanmu. Tapi ini kan keinginan Tuhan. Berarti saudara tergantung kepada kesiapan kita, respon kita. Kita mau atau tidak? Amin, haleluya. Saya ketika pulang dari Solo saudara, kita coba jalan di Jakarta sana, di Bekasi, di Pikrawang. Kita dapat cari-cari, ada jemaat sudah 50 tahun, jemaatnya cuma berapa kakak. Ada jemaat saudara baru beberapa tahun, sudah ratusan orang jemaatnya. Saya bilang sama Kak James tadi, Pendeta Taufik jemaat sekarang sudah mau 400. Pendeta Jeffrey Palit, Pendeta Yosef Bayong, jemaat yang cuma sedikit. Sama-sama di Bekasi. Mau bilang begini, itu cocok kok di kota. Orang bilang waktu itu mulai bilang, Om Gembala cuma cocok di kota, di desa enggak cocok. Apa firman Tuhan cuma cocok di kota? Amin, haleluya. Apalagi pemuritan model Yesus cuma cocok di Bekasi, cuma cocok di Jakarta. Saya pergi ke Solo saudara, ada yang kita mungkin saudara Pendeta Yusak Hadi Subito. Pernah tahu dia pernah jadi melayani sini, pernah jadi pengeja sini. Iya saya sama-sama GBI di Solo. GBI di Solo juga sama si Obaja Yusak ya gerejanya cuma begitu. Tapi Obaja luar biasa saudara. Amin, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi bukan masalah cocok di kota di desa. Tergantung apakah kita mau memberlakukan strategi itu. Karena itu adalah keinginannya Tuhan. Amin, haleluya. Memang ketika memulai saudara banyak tantang. Kita waktu memulai ini sekarang berjalan saudara. Kita undang waktu itu 12 orang. Satunya ada sama-sama jadi sudah 11 orang. Sekarang kita lagi pemuritan. Kita bilang Pak Jemaat, Tora anggaplah Pak Gembala merintis gereja baru. Kita memuridkan sekarang ada 11 orang. Untuk beberapa bulan orang pertemuan tiap minggu memuridkan. Gereja kalau ada pemuritan, strategi untuk menjangkau jiwa itu pemuritan. Saya ingat tahun 92, yuk kita bergereja sini. Opa bilang begini waktu pulang dari Jakarta. Ikutnya kompresi pertemuan gereja di Polyonggico. Opa bilang kita akan memenangkan 500 orang di Lirung. Sampai ini sudah 500 jemaat di sini. Kita bilang Opa memang DP betul. Tapi tidak ada strategi. Pendeta Taufik itu dari gereja kecil cuma rumah. Sekarang sudah doruk gereja semua. Kenapa? Dia punya visi dan punya strategi. Saya tadi sering sama Gembala. Kita gereja harus punya strategi. Yang cuma kom bapak, kom ibu tiap minggu begitu. Nggak ada. Ini kapan kita akan memenangkan jiwa? Amin, haleluya. Itu orang pejemaat yang bertahun-tahun saudara. Hele doa makan tahu. Kalau dia dimuridkan, dia masuk dalam konsep pemuritan. Pasti dia bisa sharing firman Tuhan. Ini yang muncul cuma dorang-dorang itu. Cuma dorang itu yang muncul kalau di ibadah. Yang sana ya nanti Tuhan datang baru dorang sharing. Jadi bila harus memulai. Memang untuk memulai itu banyak tantangan. Saya memulai sudah, saya bilang itu kok cocok di kota. Kenapa Melongane masih desa? Melongane kota sana. Amin, haleluya. Amin.
Saya bilang Pak, yang 12 murid bilang, yang ikut pemerintahan bilang, ke depan orang gereja akan lebih bertumbuh daripada gereja mereka. Amin, haleluya. Kenapa? Kita ikut modelnya Yesus. Yesus mau itu perluasan, perbesaran. Yesus mulai dengan kelompok kecil. Saudara baca Yesaya 60 ayat 22. Coba Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin, haleluya. Jadi kita lakukan saja, Tuhan bilang yang kecil akan jadi besar. Yesus memulai cuma dengan 12 orang. Lalu 12 murid, 70 murid, 120 murid. Lalu ketika mereka diutus saudara, sekali khotbah Petrus 3.000 jiwa. Itu di Yerusalem 3.000 itu jemaat dari mana-mana itu, orang dari mana itu. Kalau saatnya Tuhan bekerja, Tuhan bisa menangkan banyak orang. Dari mana? Tuhan bisa adakan. Amin saudara. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan muridkan 3 tahun setengah. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, sekali khotbah mana ini 3.000. Pak Gembala buku fisis, orang 1.000. Gembala, tolong ambil jemaat dari mana ini? Tuhan saudara bisa datangkan jemaat dari berbagai tempat. Amin, haleluya. Alkitab bilang ada dari Ethiopia, pasal 1 itu. Dari mana Tuhan bawa. Dan mereka saudara dimuridkan saudara. Mereka lalu mereka pergi ke bangsanya jadi berkat kepada bangsa-bangsanya. Haleluya. Tuhan mau saudara, haleluya. Jadi janji tentang perluasan perbesaran itu adalah idenya Tuhan. Amin saudara. Sehingga saya berdoa, saya bilang sama kita gembala senang kalau jemaat usahanya semakin diberkati. Amin, haleluya. Ko Charlie buka, Melongwane, dia buka Beo, dia buka semua. Saudara lihat itu Alfamart dan Indomart. Kita mau pergi di kota mana? Ada Alfamart dan Indomart. Ini Alfamart. Tapi kita bilang Tuhan jangan dulu di Talaut. Nanti yang punya kios-kios mati semua kasihan. Itu Alfamart, Indomart saudara. Hampir di semua provinsi. Semua kabupaten kota. Haleluya. Jadi tergantung kepala daerah saudara supaya Pak Bupati tidak mengizinkan Alfamart, Indomart masuk Talaut. Sebab kalau itu masuk Lirung, yang punya toko awas-awas saudara ya. Ya. Dorang soalnya mau beli di situ, dorang ke Alfamart, Indomart. Iya, sana lebih enak dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Jadi perbesaran, perluasan itu adalah idenya Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara, perbesaran, perluasan saudara dalam ayat yang kita baca itu adalah janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Amin saudara. Dia akan memperbesar, itu janji Tuhan. Haleluya. Tapi tergantung daripada komitmen kita mengasihi Tuhan. Komitmen kita mengasihi saudara membuat kita diperbesar oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memperbesar, memperluas jika kita tidak mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memperbesar, itu janji Tuhan saudara. Coba Ulangan pasal 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Tuhan berjanji saudara, orang Israel Tuhan akan berkati 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Ini janji kepada orang Israel. Tapi kalau saudara coba meneliti janji ini. Sepertinya janji ini Tuhan. Mungkin Tuhan mungkin janji Tuhan ini bohong. Tidak ditepati. Iya, waktu orang Israel saudara, dia memulai dengan satu Bani Israel, saudara 12 anak Yakub, lalu pindah ke Mesir. Dibawa ke Mesir kurang lebih sekitar 72 jiwa. Sana beranak cucu 430 tahun. Lalu mereka keluar saudara dari Mesir menuju tanah perjanjian saudara. Itu diperkirakan menurut para ahli teologi itu 3 juta orang. Jadi kalau 3 juta dikalikan 1000, 3M penduduk Israel. Tapi faktanya kan seluruh orang Israel yang di seluruh dunia dijumlah nyada sampai 100 juta mungkin. 2017 ya Tuhan izinkan 2017 saya ke Israel saudara. Itu di Israel saudara waktu kami di sana tanya sama guide-nya. Itu jumlah penduduk orang Israel pada waktu 2017 itu cuma 8 juta. Sekarang saudara ada satu ponakan saya. Dia kuliah di Hebrew University di Yerusalem. Dia baru pulang saudara, dia yang antar saya waktu pulang ke Manado. Di bandara diantar, dia baru 1 minggu pulang dari Israel. Dia salah satu mahasiswa Indonesia satu-satunya yang kuliah di Hebrew University di Yerusalem. Dia katakan sekarang 2022
jumlah orang Israel sudah 9 juta. Sudah 9 juta. Iya. Sudah 9 juta. Dalam Tuhan, jadi sepertinya janji Tuhan ini sepertinya kurang tepat. Tapi saudara tahu, ternyata janji ini saudara bukan hanya untuk Israel. Tapi janji ini untuk gereja Tuhan. Amin, haleluya. Saudara lihat hari ini saudara, lawatan Tuhan, gereja Tuhan mengalami saudara lawatan Tuhan secara luar biasa di akhir zaman ini. Haleluya. Luar biasa. Kekasih dalam Tuhan. Kalau di seluruh dunia saudara itu, di Amerika saja saya baca sebuah buku. Di Amerika sekarang orang jadi Pentakosta. Itu 5 orang dalam satu rumah, 4 orang itu Pentakosta. Saudara lihat kegerakan sekarang saudara terjadi luar biasa di Afrika. Kalau kita dulu saudara kalau belajar Alkitab, Yerusalem adalah pusat kegerakan saudara. Terus melandai saudara, Roma saudara menjadi pusat kegerakan Eropa. Terus saudara terus melebar saudara masuk Amerika. Amerika ke Asia, sekarang ada di Afrika. Luar biasa saudara. Itu kegerakan terjadi. Kita hampir tiap hari jaga dengar khotbahnya Samson Dabas. Saya sangat diberkati dengan hamba Tuhan ini saudara yang luar biasa. Saudara nanti saudara buka, klik saja Pastor Samson Dabas. Haleluya. Saudara nanti buka di situ saudara bagaimana firman Tuhan yang disampaikan itu begitu membangkitkan gairah yang luar biasa. Dalam Tuhan, jadi Tuhan akan, saudara dia berjanji akan ada 1000, haleluya, 1000 kali. Haleluya, kita akan mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Amin, haleluya, itu akan terjadi. Saudara percaya tidak? Saudara tidak sia-sia bangun gereja di sana berapa Pak Gembala? 1626. Haleluya, itu bisa 1000 lebih itu. Haleluya. Kalau semua 1000 bisa sampai 2-3 kali ibadah tidak apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara tahu Tuhan sudah katakan dalam kitab Yoel. Di akhir zaman akan ada curahan Roh Kudus 2 kali ganda. Akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara percaya atau tidak, saudara itu akan terjadi. Makanya saudara dalam Tuhan dikatakan dalam ayat yang ketiga dalam kitab Yesaya 54 ayat yang ketiga. Coba ayat yang ketiga. Dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sebab engkau akan mengembang. Kata mengembang, bahasa Ibrani dikata parats. Parats ini saudara itu ledakan. Itu meledak. Sesuatu yang saudara dia meledak karena adanya tekanan. Karena adanya saudara dorong yang begitu kuat. Sehingga saya katakan kita saudara untuk mengalami ledakan ini saudara. Maka saya katakan tadi saudara kita harus memulai dengan saudara memperluas manusia roh kita. Amin. Sebab ketika kita memperluas manusia roh kita saudara. Yesus saudara membentuk murid-murid saudara dengan perkara-perkara rohani. Sehingga ketika waktunya saudara terjadi ledakan yang luar biasa. Haleluya. Bagaimana caranya saudara? Saudara tahu kita kalau kita berdoa. Kita di surga punya cawan doa. Amin, haleluya. Kita punya cawan doa. Ada cawan doa. Jadi Tuhan mau Tuhan bikin mujizat. Tuhan akan lemparkan ke bumi terjadi ledakan saudara. Itu doa-doa kita harus doa. Makanya kita harus kenapa doa dengan tekun. Berdoa terus dengan tekun. Sampai doa kita didengar oleh Tuhan. Sampai cawan doa itu penuh. Ketika cawan doa kita penuh. Lalu Tuhan lemparkan ke bumi. Terjadilah mujizat. Terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Kebangunan rohani saudara, revival saudara, lawatan Allah saudara, berkat-berkat yang kita terima. Itu semua tidak lepas daripada doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak dapat apa-apa. Ada lagu dulu. Siapa banyak berdoa, banyak juga berkatnya. Yang sedikit berdoa, sedikit juga berkatnya. Yang tak mau berdoa, tidak ada berkatnya. Itu terserah Anda. Berdoa dengan iman. Amin, haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana kita saudara berdoa? Ya berdoa, ini doa makin tahu dia. Berdoa cuma sebentar. Berdoa saudara. Berdoa sampai Tuhan akan mendengar doa kita. Dan saya sudah melakukan itu saudara. Saya anak pertama itu perempuan. Tidak apa-apa anak pertama perempuan. Saya beri nama Javine Hagin Maengga. Karena dia lain saudara itu kata Javin dari kata Yavine. Itu saudara karena saya waktu itu saudara ini anak ini mau lahir. Pas dokter bilang, Bu besok balik ya ini dokter Islam. Waktu masih di Karawang. Operasi tanggal 25 Desember.
Dia bilang, jam pergi. Natal mau bawa operasi. Bilang Pak Dokter, kita lagi ada doi ini. Bilang sudah jangan pindah Pak Dokter. Berdoa aja Pak Tuhan. Akhirnya anak lahir 17 Januari lahir normal. Amin. Kadang kalau orang dokter aja bikin tako. Haleluya. Nah, tak percaya Pak Tuhan, percaya Pak Dokter. Percaya Pak Tuhan, lah anak lahir normal. Dokter bilang kalau yang bikin tako yang mau operasi. DP doinya kurang sedikit kalau yang mau operasi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lahir saudara. Anak yang kedua dapat di Kerawang. Lahir di Moronge. Kalau kita bilang Tuhan, kalau boleh laki-laki, muncul kamari perempuan lagi. Kita bilang Tuhan, aduh, masanya ada laki-laki perempuan terus. Kita bilang Pak Ibu Gembala, mesti cari satu. Dia bilang, sudah boleh dua. Kong saudara langsung KB. Ya, tapi langsung ada harapan kalau begitu ini. Kalau sobat KB. Iya, akhirnya lahir dua perempuan. Kita berdoa Tuhan, aku mau anak laki-laki. Aku mau anak laki-laki. Setiap saudara saya berdoa, saya minta, istri saya belum setuju. Tapi saya cuma berdoa Tuhan. Kalau bilang sama istri saya, macam dia bilang boleh dua. Tuhan, saya mau tapi istri tidak mau. Gimana ini Tuhan? Ya. Jadi memang saudara, mesti ada kesepakatan saudara. Akhirnya bilang sudah, dia mau, dia lepaskan KB. 9 tahun kemudian dia hamil. Jadi dah sama kakak yang kedua, beda 9 tahun. Kita tiap berdoa Tuhan minta anak laki-laki. Dia hamil. Ketika dia hamil saudara, hamil pertama keguguran, hamil kedua keguguran, hamil ketiga. Kita berdoa Tuhan, kalau ini jangan keguguran, kalau ini dari Tuhan, Tuhan engkau berkati anak ini laki-laki. Pas saudara 3 bulan kemudian terus sehat. Dia bilang mau pergi di Manado mau periksa sama dokter Maria. Dokter Maria waktu itu belum meninggal. Tidak perlu periksa USG, anak itu laki-laki. Kenapa? Kita setiap baca Alkitab berdoa Tuhan bilang anakmu laki-laki. Yang betul enggak perlu. Dia hanya percaya saudara, dia pergi berdokter. USG. Oh, kita bilang, bagaimana? Dokter bilang laki-laki, kita bilang kok laki-laki enggak percaya. Iya. Akhirnya anak saudara lahir laki-laki. Oh laki-laki ganteng, puji Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara tahu, itu kita berdoa. Jadi saya 9 tahun berdoa buat anak laki-laki itu. Saudara saya selalu tumpang tangan dia. Tuhan berkati dia. Jadi hamba Tuhan. Jadi dari kecil semula harus didoakan, puji Tuhan. Haleluya, dari sekolah kita suatu pentan Tuhan. Roh jahat dari sekolah hancurkan dalam nama Yesus. Berkati dia Tuhan. Supaya tidak mengganggu pertumbuhan jiwanya. Seringkali anak-anak kalau dari sekolah didoakan. Itu roh jahat yang dia tonton itu di film, di handphone saudara. Itu bisa mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Jadi kita tumpatan Tuhan. Itu roh jahat dari handphone hancurkan dalam nama Yesus. Biar ini bisa berkembang dengan bagus, puji Tuhan. Jadi saudara saya melihat ketika kita berdoa kita penuh saudara. Lalu Tuhan lemparkan ke bumi terjadi mujizat. Maka saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Jadi dalam Tuhan itu, jadi kita mengembang, parats mengembang. Halo Tuhan mau usahamu, pekerjaanmu, pelayan kita mengalami perkembangan, mengembang. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kita bilang jemaat di Melongan, jangan tiap tahun kita bangun usaha, bangkrut terus, itu tanya sama Tuhan, ada yang salah. Amin, haleluya. Nyanda naik-naik, maju-maju, jadi besar, tapi malah bangkrut. Tanya Pak Tuhan, kenapa? Nyak kasih perpuluhan, nyak setia sama Tuhan, nyak ndak sungguh-sungguh bekerja. Iya, amin, haleluya. Karena kalau orang jadi kaya, Tuhan senang saudara. Jangan pikir oh Tuhan kita lebih mulia kalau kita masuk surga kita miskinnya ada saudara. Kita bilang sama, kita khotbah di gereja kami di jemaat saya. Kita mau suka pilih mana? Mau masuk surga seperti Sakeus? Masuk surga seperti Lazarus. Lazarus masuk surga atau tidak masuk surga? Tapi miskin. Atau mau dengan Abraham? Masuk surga tapi kaya raya. Tergantung kita saja. Amin, haleluya. Tergantung rumusan kita. Tergantung cara berpikir kita. Kalau kita mau suka sama dengan Lazarus, Tuhan kita mau masuk surga biar miskin begini kita masuk surga. Atau sama dengan Abraham. Kaya, diberkati dalam segala hal. Dan masuk surga. Jadi Tuhan tidak lahir dengan orang kaya. Amin saudara, haleluya. Amin. Saudara doakan supaya saudara jadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Ketika saudara jadi kaya, saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya.
Puji Tuhan. Tuhan mau kita mengembang. Maka ada roh saudara itu kita terjadi ledakan. Luar biasa. Haleluya. Terjadi di alam roh. Puji Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya saudara kunci perluasan itu saudara. Itu dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 24. Coba kitab Keluaran. Kitab Keluaran 34 ayat yang ke-24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Bayangkan saudara 3 kali setahun menghadap hadirat Tuhan. Tuhan perluas daerahnya. Kalau kita sering-sering menghadap hadirat Tuhan. Kita sering-sering saudara selalu ada di hadirat Tuhan. Di tak-tak kasih karunia-Nya. Kita menyembah Dia saudara. Maka saudara hadiratnya itu saudara itu akan memperluas, memperbesar daerah kita. Amin haleluya. Amin haleluya. Puji Tuhan. Orang kalau sering menghadap hadirat Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan percayakan. Sebab langit dan bumi itu adalah dalam kekuasaan Tuhan. Amin saudara. Semua dalam kekuasaan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Saya sudah katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah sekarang saudara, area-area apa yang harus kita perluas? Kita ingin memperluas. Saya katakan mulai dari manusia roh kita. Supaya ketika saudara manusia roh kita diperluas saudara. Kita punya roh yang luar biasa. Maka Tuhan tidak saudara tanggung-tanggung. Dia akan memperbesar, memperluas usaha kita, pekerjaan kita. Haleluya. Area yang pertama yang diperluas adalah kasih kita. Haleluya. Kasih kita. Puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 coba kita baca. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain. Terhadap sesemua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi Tuhan mau saudara. Supaya kita Tuhan memperluas, memperbesar kita mengalami peningkatan saudara. Maka kita harus saudara mulai saudara. Tuhan kita akan memperluas kasih kita. Kalau kita di rumah cuma mengasihi istri, mengasihi anak. Sekarang Tuhan mau kita mengasihi sesama. Amin haleluya. Amin saudara haleluya. Jadi kita perluas kasih kita. Jangan seringkali ya kita hanya memperluas kasih kita saat pilkada. Kalau saat pilkada minta ampun. Dia kumpul doi, semua orang dia kasih doi. Supaya mau pilih pada dia. Kalau saudara memberi saat pilkada, enggak ada artinya saudara. Tuhan mungkin saudara tidak akan berkati seperti, karena Tuhan lihat motivasi. Amin haleluya. Mari kita memberi saudara bukan karena supaya ada sesuatu, ada motivasi lah saudara. Tapi karena betul-betul kita berbuat, kita mengasihi. Karena betul-betul saudara, betul-betul karena kita mengasihi. Amin saudara, itu yang Tuhan cari. Jadi Tuhan mau saudara, manusia, saudara rohani kita saudara mulai dari kasih kita diperluas. Haleluya. Kalau kita mulai mengasihi istri, mengasihi anak. Tuhan juga kita mengasihi sesama jemaat. Sesama umat Tuhan. Kita mengasihi. Puji Tuhan. Saya dalam Tuhan berdoa sama Tuhan supaya kita kasih kita saudara itu diperluas oleh Tuhan. Amin haleluya. Amin. Sampai Tuhan katakan dan mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang memang bukan hal yang mudah dalam Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara, Tuhan mau memperluas saudara. Haleluya. Mulai dari keluarga kita. Sampai saudara kita mampu mengasihi orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau. Kita akan memperluas kasih kita. Apalagi yang kita perluas saudara. Haleluya. Area-area apa yang diperluas saudara manusia roh kita. Kita akan perluas juga saudara adalah doa kita. Amin haleluya. Amin haleluya. Kita berdoa. Seringkali banyak jemaat, kita bilang ini jemaat ini DP doa cuma nanti sesi ini berdoa. Dia cuma berdoa, cuma jemaat. Amin. Saudara, saya sekali waktu ikuti konsultasi doa nasional di Bandung. Saya di hotel ditempatkan dengan seorang pendoa syafaat. Jadi waktu kita ditempatkan satu kamar dengan pendoa syafaat, ini pembicaranya dari Uganda. Pendeta waktu itu yang pengkhotbah saudara pembicara pendeta Jackson Sanyonga dari Uganda. Saya ditempatkan satu kamar dengan pendoa nasional.
Waktu jam 4 saudara, setelah jam 4 kita masih tidur karena lelah sepanjang hari itu seminar saudara, kita tidur. Jam 4 saudara, dia sudah bangun berdoa. Karena dia sudah berdoa saudara, roh saya tidak tenang. Masa kita tidur dia berdoa. Akhirnya saudara, roh saya gelisah. Kita turun dari tempat tidur, kita berdoa. 2 jam ikut sama dia sampai jam 6. Kita jam 6 amen, dia masih berdoa. Kita sampai smokol jam 8 dia masih berdoa. Ini orang ini, 4 jam dia berdoa. Dia sudah berdoa Tuhan berkati Afrika. Dia berdoa ke bangsa-bangsa. Selesai amin dia bilang, ngana berdoa lama sekali. Kita smokol lebih dulu, tunggu penganan lama. Kita bilang kita cuma berdua jam, anak 4 jam. Mau tunggu penganan kita so lapar. Kita bilang yang anda berdoa bangsa-bangsa. Dia bilang bro, saya Tuhan taruh itu roh doa. Semua negara yang saya bawa dalam doa, Tuhan bawa saya ke negara itu. Amin haleluya. Amin saudara haleluya. Bagaimana kita Tuhan bawa ke Singapura? Tidak pernah berdoa buat Singapura? Haleluya. Ya mungkin ada jemaat yang sudah berdoa untuk Turki. Sudah pergi ke Turki. Haleluya. Puji Tuhan. Marnya tidak ada oleh-oleh kita. No. Haleluya puji Tuhan. Saudara, jadi kita memperluas kapasitas doa kita. Amin haleluya. Amin. Ini kita cuma berdoa Tuhan. Berkati Pak Gembala, Ibu Gembala. Berkati pembantu-pembantu, hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya memang kita berdoa akhirnya cuma dilirung terus. Ya. Amin saudara. Haleluya. Ini yang pendoa siapa ini saudara. Aduh kita bilang. Mana berdoa bangsa-bangsa. Haleluya. Maka saya mulai berdoa bangsa-bangsa saudara. Haleluya. Dan mulai Tuhan. Saya bilang begini. Kita dulu melayani di Karawang. Di banyak orang kaya. Nyada dapat pergi Israel, nyada pergi Turki, nyada pergi Palestina. Tapi di laut kita bisa pergi di sana. Amin saudara, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan. Jadi kita memperluas, haleluya, doa kita. Yabes, dia berdoa. Yabes artinya kesakitan. Dia berdoa saudara supaya Tuhan memperluas daerahnya. Dijawab Tuhan atau tidak? Dijawab Tuhan. Kalau saudara bertuhan, usaha saya, pekerjaan terserah Tuhan lah. Tuhan bilang ini orangnya ada semangat. Sudah biar jauh, terserah dia. Begitu Jo. Biar jauh. Ya. Saudara bilang Tuhan aku rindu supaya usahaku lebih besar. Pekerjaan lebih diberkati. Sama jadi kontraktor tingkat provinsi. Bukan cuma tingkat kabupaten. Haleluya. Tapi tingkat provinsi. Saya jadi pengusaha tingkat nasional. Haleluya. Siapa lihat ke depan saudara. Lirung terkenal dengan pengusaha tingkat nasional. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan akan berkati karena ini bumi ini kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian apalagi diperluas. Iman kita diperluas. Amin. Saya tidak khotbah tentang iman. Tapi saya belajari di Alkitab ada 10 tingkatan iman. Dari iman kecil sama iman yang sempurna. Ada 10 tingkatan. Dari iman kecil sama iman yang sempurna. Wanita yang saudara wanita Sirofenesia, dia Yesus berkata engkau punya iman yang besar. Iman yang besar itu adalah urut yang ke-8. Yang ke-9 kaya dalam iman. Yang ke-10 iman yang sempurna. Ada 10 tingkatan iman. Kita harus bertumbuh dalam iman. Iman kita harus diperluas. Iman. Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Amin saudara, haleluya. Kita hidup oleh iman. Kalau sekarang kita cuma hidup karena melihat, hidup hanya karena kemampuan yang ada, ya saudara memang orang yang bisa hidup hari-hari ini. Orang di Melongwane, saudara pergi ke pasar bawah 50.000, nyala dapat beli ikan. Dimulai ikan 1 cucu 60.000. Iya. Bawa 100.000. Ya cuma tambah dengan sayur apa sudah. Jadi makanya kita bilang kalau orang hari ini belum ada masih hidup itu anugerah Tuhan. Harga barang mahal. Iya. Betul saudara. Ini orang talot orang ini orang Tuhan pelihara. Amin saudara. Kita bilang petamang dijawab dia bilang petamang di Karawang dia bilang ngoni dia bilang di sini baru naik 2.000 itu minyak ngoni sobademu di sini. Torang sampai minyak 1 liter 40.000 orang nyala mengeluh di sana.
sampai 30.000, 40.000. Tolong Bapak diam. Jadi kalau cuma naik 16.000 masih aman-aman Pak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, haleluya. Jadi iman kita diperluas. Amin, haleluya. Iman diperbesar. Amin. Haleluya. Kita harus punya iman yang besar. Iman yang memindahkan gunung. Amin. Haleluya. Pendeta Samson Abbas bilang begini. Iman masa lalu tidak bisa dipakai masa kini. Amin, haleluya. Iman masa lampau tidak bisa dipakai masa kini. Kita memerlukan iman yang baru. Karena Roma pasal 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saya percaya siang hari ini, ketika kita dengar firman Allah, Tuhan akan berikan kita iman yang baru. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan kasih iman yang baru. Sudah berkata, itu akan terjadi kepada saya. Amin, haleluya. Kita terima, kita tangkap, kita berkata, itu akan jadi kepada saya. Amin, haleluya. Itu akan terjadi. Kita mulai mengimani mulai dari alam roh. Amin, saudara, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita tidak mengimani dalam alam roh, saudara, susah. Saya bersaksi sampai hari ini. Saya 2013 divonis dokter diabetes mellitus. Gula saya 600 bahkan tidak terdeteksi. Sebenarnya somati kita waktu itu. Pak Unas yang istrinya baru mati, pendeta itu. 2018, orang pilkada sama-sama waktu itu saudara di Taman SPM saudara di pinggir pantai. Dia stroke. Kita bilang apa? Berapa gula? 300 stroke. Tapi bilang 600 kita hari ini puji Tuhan hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara tahu kita harus punya iman mengalahkan sakit penyakit. Amin, haleluya. Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Iman mengalahkan dunia. Kita punya iman, haleluya, puji Tuhan. Saya katakan sama jemaat, saya tidak akan mati dengan penyakit ini. Aku akan mati saatnya rambutku memutih, aku akan pulang ke sorga. Bukan karena penyakit. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan Roh Kudus dalam diri saya. Roh Kudus itu tinggal. Roh Kudus itu menghidupkan tubuh kita yang fana. Oleh rohnya yang dia dalam kita. Sehingga tubuh-tubuh kita saudara akan menjadi sehat. Kenapa? Ada roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Amin, saudara. Sehingga kita sehat. Kita kuat, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin, saudara, haleluya. Lalu mau hadapi zaman ini saudara takut, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi yang diperluas. Yang diperluas juga adalah bukan hanya iman, roh kita. Manusia punya 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita itu saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bukan belajar kitab Daniel pasal 1 sampai pasal 12. Kenapa Daniel saudara itu dipakai, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang menentang Daniel, banyak orang membenci Daniel. Bahkan saudara Daniel sampai dijebloskan ke dalam saudara gua singa saudara. Mereka benci dengan Daniel. Tapi kenapa Daniel bisa mengatasi semuanya? Alkitab berkata, Daniel pasal 6 ayat yang ketiga. Karena Daniel memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa. Bukan Roh Kudus, tapi rohnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu luar biasa. Jadi biar kita badan kecil, tapi kita punya roh besar. Amin, haleluya. Amin, saudara. Ini baru masalah kecil. Tuhan, kenapa begini? Baru masalah kecil saudara udah cengeng. Siap hadapi masalah. Amin, saudara, haleluya. Amin. Siap hadapi masalah. Tahun 98 waktu terjadi kerusuhan di Jakarta. Saya waktu masih gembala di Jawa Barat. Ada jemaat kami. Dia kerja di Sudirman. Dia pulang saudara. Lalu saudara dia bilang begini. Om Gembala. Waktu terjadi kerusuhan. Itu dorang PT Tangga, DP bos PT Tangga. Sejual semua aset. Mobil, perusahaan. Dia pulang. Dia pindah Amerika. Dia ingin saudara buka usaha di Amerika. 3 bulan kemudian orang ini balik lagi ke Indonesia. Lalu tanya, kenapa Pak kamu pulang Indonesia? Dia bilang ternyata setan bule lebih besar daripada setan Indonesia. Saudara tahu jangan pikir kalau pindah di Amerika kemana saudara tidak ada masalah. Sedangkan orang kasih tinggal di rumah, tinggal di Sarak, masalahnya ada air di sana. Haleluya. Kita ada bilang Pak Ibu Gamal bilang kita suka motoran mau refreshing atau baking acara di Sarak.
Kalau kau di sana orang tinggal bayar. Ini ke sana orang bawa generator, bawa air, bawa ini. Capek kita bilang. Ya, biar jodoh orang yang gak pisara itu kita bilang. Kita suka kalau di sana kok semua so tertata, kau tinggal doi itu orang bawa. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau pisara yang bermasalah saudara. Kita satu kali pisara mau berak. Mau berak di mana tinggal pilih utang. Nggak ada barang mau cebo akang. Kita bilang masalah ini. Itu baru tinggal di sana saudara. Iya. Makanya ini dia pulang, tiba-tiba, kenapa kamu so pulang? Dia ternyata setan bule lebih besar dari setan Indonesia. Dia pikir kalau so pindah Amerika sudah ada masalah. Bermasalah tetap di mana-mana orang. Puji Tuhan. Jangan saudara pikir ada masalah. Jadi puji Tuhan. Ya dalam Tuhan. Apalagi yang diperluas, diperbesar kita saudara. Haleluya. Diperbesar kita. Hikmat. Jadi karyawan, jadi pengusaha, hikmatnya beda. Amin saudara. Hikmatnya beda. Hikmat hanya karyawan. Kalau hikmatnya punya usaha, beda hikmatnya. Hikmat cuma pendeta cuma 3 kakak. Dengan gereja yang 1000 kakak, hikmatnya beda. Amin, haleluya. Amin saudara. Saya terus terang, saya bilang sama Kak Taufik. Kita kalau membaca dengan Kak Taufik, dapat rasa kita bodoh sekali. Iya, saya cerita sama Kak Taufik. Kita sekali waktu dia panggil, waktu Mubes. Waktu Mubes saya utusan Kabupaten Talaut. Ini orang Pimubesnya, semua orang gembala Talaut bisa ke Mubes. Saya 2 tahun ini saudara bulan Maret salah satu utusan kami berdua pendeta insinyur Pricep Lalura. Kita ke Mubes 2 orang utusan dari 96 gembala 2 utusan saya dan pendeta Pricep. Jadi kita berangkat ke sana saudara. Lalu pendeta Taufik ajak untuk melayani di Bekasi. Dia bawa kita minum kopi di satu mall saudara. Lalu bercerita. Kita bercerita kita bilang luar biasa kita senang sekali saudara. Banyak pengetahuan kita dapat dengan Kak Taufik. Kalau kita baca dengan Kak Taufik dapat rasa kita bodoh sekali. Iya. Iya betul saudara. Kenapa? Karena dia hikmatnya lebih luas. Nah kita harus belajar. Jadi kalau saudara jadi pengusaha, ingin jadi pengusaha besar, belajar sama pengusaha sukses. Jangan bergaul dengan pengusaha gagal. Hikmatnya ada hikmat dia itu. Pikir dengan pengusaha sukses, hikmatnya banyak sekali. Pikir dengan hamba Tuhan sukses, hikmatnya banyak sekali. Saya bilang begini, Kak Taufik, saya semulai sekarang pemuritan prinsip 12 model Yesus. Tentang kelompok kecil, pemuritan 12 orang. Saya bilang, kita ada bersama, nyamuk tidur tiap malam bertuhan berkati hikmat, bagaimana caranya mulai Tuhan, berkati hikmat. Saya bilang Tuhan saya kekurangan hikmat. Ternyata saudara untuk Tuhan memperluas, memperbesar, kita diperluas dalam hal hikmat. Amin saudara, haleluya. Amin, haleluya. Harus diperluas dalam hikmat. Puji Tuhan. Tuhan memperluas hikmat kita. Haleluya. Nah ketika Tuhan memperluas hikmat kita, Tuhan juga akan memperluas saudara. Tuhan akan memperbesar nama kita. Dia akan memperbesar. Amin saudara, haleluya. Engkau diperbesar. Daud berkata, kemurahanmu lah yang membuat aku menjadi besar. Haleluya, amin saudara. Kita menjadi orang yang berpengaruh. Tuhan akan memberikan kita pengaruh. Ada pengaruh yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, kita akan diperlebar, diperluas pengaruh kita. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, haleluya. Ini luar biasa. Di dalam Tuhan, perluasan, perbesaran, itu adalah idenya Tuhan. Saudara mau menerima atau tidak, ini tergantung pada respon saudara. Saudara mulai, haleluya, ada visi ke depan. Mulai ada doa. Mulai saudara minta tuntunan ilahi. Minta pewahyuan yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan mulai menuntun kita. Lalu melangkah terus. Dan saudara mulai berkata Tuhan. Saudara mulai begini. Om Gembala. Kong kita setua begini dan mau perbesar apa? Saudara perbesar manusia rohmu. Lalu saudara mulai mendoakan anak-anakmu, mulai menumpangkan tangan. Lalu saudara mulai membawa mereka, haleluya, kepada doa-doa yang luar biasa. Mulai mendoakan generasimu, amin, haleluya. Mereka menjadi generasi yang diberkati, bangkitkan oleh Tuhan, amin, haleluya. Daripada saudara jadi tua lalu tidak pernah berdoa, tidak suka berdoa. Mari saudara yang sudah tua, saudara dipilih Pak Gembala tidak bisa jadi singers ya. Singers harus ngisi suara bagus. Pendoa syafaat tidak perlu suara bagus, yang penting boleh bawa napas. Amin, haleluya. Itu tadi yang pendoa syafaat yang saya ceritakan tadi di Bandung itu.
So 4 jam saudara, dia masih juga berdoa. Ya, daripada ibu-ibu yang sudah tua lebih banyak di Facebook. Berdoa aja buat anak-anak supaya mereka Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin, haleluya. Tumpan tangan mereka, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak akan panjangkan saudara. Kalau kita mau tambah lagi, kita bilang kapanya. So 3 minggu kita khotbah perluasan belum habis-habis. Haleluya. Jadi saya bilang, nanti bilang saudara, Om Gembala, nggak usah undang pendeta Maengga, lama sekali dia. Haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan punya rencana buat kita semua. Kita ini lahir di dunia bukan produk gagal. Saya bilang sama Tuhan, waktu saya SMP teman Tuhan, kayak saya produk gagal. Masuk polisi tidak bisa, masuk tentara tidak bisa, masuk pramugari tidak bisa. Pendek saudara. Hitam lagi aduh. Mau jadi apa ini Tuhan? Iya. Tidak bisa. Tapi saudara tahu Tuhan pilih kita bukan orang gagal. Kita bukan produk gagal. Tuhan mau kita menjadi orang yang diberkati. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Ingat sekali katakan saudara, kita punya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Dia Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang pencipta langit dan bumi serta sekalian. Dia Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengeringkan laut Kolsum, saudara. Dia yang mengeringkan laut Teberau, saudara. Dia saudara, haleluya, yang membelah laut, saudara. Dia yang bikin mujizat. Dia Tuhan yang sama yang tinggal dalam hidup kita. Dia adalah Roh Kudus yang menyertai saya dan saudara. Haleluya. Saudara yakin Tuhan akan memperluas, amin, haleluya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, mari kita semua berdiri.